Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azam Fernandes dengan nomor RNP 5019241046, Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November. Nah, di kesempatan kali ini saya bersama dengan Mas Alexander Zulkarnain Wibowo, atau bisa dipanggil dengan sebutan Mas Zul, dari Fakultas FTIC Departemen Teknik Elektro. Jika berkenan, apakah diperbolehkan untuk menunjukkan KTM-nya, Mas? Boleh aja. Udah lah ya. Ya, terima kasih, Mas. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya dan Mas Zul ini akan melakukan tanya jawab Pak, seputar apa itu etika dan etiket menurut pandangan dari Mas Zul sendiri. Ya. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, Mas, di pertanyaan ini mengandung unsur 5W1H. Oke. Jadi ada who, where, we, when, why, dan juga ada how. Nah, langsung ke pertanyaannya, apakah diizinkan, Mas? Boleh. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Mas Zul sendiri, apa perbedaan antara etika dan etiket dalam kehidupan kita sehari-hari, Mas? Ya, ini disclaimer dulu, ini sepengetahuan saya aja ya. Etika dan etika itu bedanya tuh, kalau etika itu merupakan sebuah prinsip moral yang mengatur itu benar atau salah di kehidupan sehari-hari kita. Nah, tapi etika dan etika itu bedanya, di etika itu lebih universal, sedangkan di etika itu dia itu lebih menjurus lah. Misalnya kita lagi di Bali, itu kan pasti ada norma-norma etiket yang harus dipatuhi kan di budaya Bali. Terus di Jogja juga, ya di banyak budaya di Indonesia sih. Terus Oke, makasih, Mas, atas tanggapannya. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Siapa saja yang menurut Mas Zul ya penting dalam menanamkan nilai-nilai etika dan etiket kepada generasi muda? ya menurut saya yang paling penting itu ya pasti yang lebih senior sih. Ya gimana cara mereka menanamkan nilai-nilai etika dan etiket ke junior sih. Juga pastinya dengan cara-cara yang benar ya, tidak dengan cara kayak dipukul atau apa, ya pasti dengan cara yang bagus lah. Tidak tidak sembarangan sih. Dengan cara-cara sendiri. Oke, berarti dengan hormat lah, dengan niat yang baik lah. Ya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu menurut Mas Zul sendiri, kapan seseorang itu harus menerapkan etika dan etiket secara lebih ketat? Nah, misalnya tuh kayak di wilayah, misalnya tuh kayak dalam situasi yang formal atau informal. Pastinya dalam situasi formal ya, karena di situasi formal kita lebih ketemu orang-orang yang lebih senior kita, terus ketemu yang setara kita, tapi kan dari etika dan etika itu orang bisa menilai kita lah, gimana pribadi kita dan juga gimana nilai-nilai yang kita punya lah. Pengetahuan juga kan bisa dilihat dari ini orang pintar atau enggak, itu bisa dilihat dari etika dan etiket yang dia punya sih. Itu sih. Oke, makasih, Mas, atas tanggapannya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu di mana penerapan etika dan etiket sangat dibutuhkan. Nah, seperti mungkin di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kerja. Ya sebenarnya etika dan etika itu penting ya, terutama kita hidup di Indonesia yang dimana etika dan etika itu sangat diperlukan ya, nggak kayak di luar negeri. Nah menurut saya tuh etika dan etika itu ya perlu sih dilakuin di mana aja sih, karena dilakuin di mana ya, terutama saat kita menemukan orang yang lebih tua daripada kita gitu sih, atau yang setara sama kita. Ya yang di bawah kita juga perlu kita lakukan etika dan etika sih, karena etika dan etika kan ya penting sih buat kita, gimana cara kita ngeliatin nilai diri kita yang kita punya ke orang lain gitu sih. Oke, Mas. Nah, kalau menurut Mas Zul sendiri, kalau kita di media sosial tuh gimana, Mas? Ya itu juga penting sih, karena kan kita tahu sendiri di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang itu ya. Kayak misalnya kita berkomentar tuh ya yang sebatasnya, sewajarnya aja lah, nggak sampai kayak ngata-ngatain lah. Jangan sampai ngatain ras, terutama ras, agama, dan lain-lain. Itu gitu. Baik, Mas, makasih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu mengapa penting untuk menerapkan etika dan etiket dalam kehidupan bermasyarakat menurut Mas Zul sendiri? Ya kayak yang udah disinggung tadi ya, sama saya sebutin tadi ya, karena itu sih orang bisa kayak menilai gitu sih. Sama kan misalnya kita ngasih etika dan etiket ke senior kita kan juga pasti kan nanti kan senior kita kan kayak, wah ini orang nih ngasih respect ke kita nih, pasti kan ibaratnya nambah link juga bisa dibantu juga kan nanti sama seniornya juga. Itu sih.
Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Kalau menurut Mas Zul sendiri, bagaimana sih cara kita tuh ngebedain tindakan yang sesuai dengan etika dan etiket di lingkungan sosial yang mungkin berbeda-beda, Mas? Maksudnya gimana sih? Contohnya kayak kita di lingkungan dengan teman sebaya, atau di lingkungan organisasi, atau di lingkungan Ya, suatu daerah mungkin. gimana itu maksudnya? Cara kita ngebedainnya tuh menurut Masnya gimana? Oh ya pasti kan kalau kita sebaya kan ya tergantung tergantung gimana kita sama dia ya, kenal apa enggak kan. Kalau apalagi sama sebaya ya bebas aja sih, maksudnya kayak kalau sama yang lebih tua itu ya lebih, ya maksudnya bedain kan kelihatan dari muka Zam, kayak ini orang lebih tua atau enggak, ya nggak sih? Iya Ya, Zam? sih, Ya iya. kan, ya, cara bedainnya ya lihat aja ini orang lebih tua atau tidak, terus misalnya ya kayak jabatan sih, misalnya kalau dikerjakan misalnya ada yang lebih jabatan yang lebih tinggi tapi lebih muda, itu kan perlu dihormati juga kan, kayak di organisasi juga misalnya kayak ada orang yang umurnya lebih muda daripada kita nih tapi dia udah jadi ketua, ya itu tetap harus kita respect juga sih, Oke. gitu sih. Berarti dengan teman sebaya seperti apa, terus kemudian dengan orang yang di atas kita mungkin jabatan maupun usianya. Nah, itu Iya, ada caranya sendiri lah bagi kita buat iya, menerapkannya. iya. Mungkin itu saja Mas pertanyaan dari saya tentang etika dan etiket. Terima Iya. kasih banyak atas waktunya. Makasih Eh, juga. saya di sini dan juga Mazul ingin mengakhiri video tanda jawabnya, dan dia akan dilanjut dengan kesimpulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh diri saya sendiri. Nah, setelah sesi tanya jawab dengan Mazul sendiri, maka saya dapat menyimpulkan dari apa yang dikatakan oleh Mazul bahwa etika itu merupakan suatu cara kita bersikap atau berperilaku di lingkungan yang bersifat universal atau bersifat general. Nah, sedangkan etiket itu adalah cara kita berperilaku atau melakukan kegiatan atau bertingkah di suatu lingkungan yang lebih spesifik atau di suatu budaya tertentu. Nah, kayak disampaikan oleh Mazul sendiri tadi, ada di lingkungan misalnya kita di masyarakat Bali bagaimana, kemudian di Jogja kita bagaimana, karena ada aturan tidak tertulis masing-masing yang harus diikuti dan harus dilaksanakan. Nah, dan Mazul sendiri juga mengatakan bahwa generasi yang lebih tua memiliki peran yang sangat penting bagi generasi di bawahnya atau generasi yang lebih muda dalam melaksanakan etika dan etiket. Nah, Mazul sendiri juga mengatakan bahwa etika dan etiket harus mulai dipelajari sejak masa dini atau dari diri kita kecil, agar kita dapat membentuk pribadi yang lebih baik dan juga lebih luar biasa untuk kehidupan bermasyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, Mazul sendiri juga mengatakan bahwa generasi muda harus menerapkan etika dan etiket di lingkungannya sesuai dengan uh, sekiranya misalnya kita di lingkungan dengan teman sebaya bagaimana, kemudian dengan yang lebih tua bagaimana, dan juga bagaimana dengan orang yang dengan jabatan atau usia yang di atas kita. Nah, dan disampaikan oleh Mazul sendiri bahwa kita sebagai mahasiswa harus bisa menerapkan etika dan etiket dengan baik dan benar, dan harus saling menghormati atau respect. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.